biasa. Pastinya kalau mau Natal itu kita apa ya biasanya? Ada yang tahu nggak sih? Babi sakit. Iya benar, babinya sakit ya. Gelisah. Oke, pagi hari ini kita mau belajar mengenai hal yang sering kita lakukan, sering kita dengar, sederhana aja. Namun itu hal yang sangat luar biasa. Dan ayatnya juga jarang dikhotbahkan. Kira-kira ada yang tahu nggak sih? Oke. Kitab. Yang bisa angkat tangan? Satu orang. Oke. Infantry. Obaja. Oke, come here please. Jarang kita dengarkan orang khotbahnya, karena isinya itu kalau kita lihat ya gimana ya, bacanya aja kita kadang nggak mengerti kan, ini maksudnya apa sih gitu kan. Ternyata setelah saya juga penasaran kan dengan Obaja ini, apa sih isinya gitu kan. Nah waktu itu kan ada pelajaran ya tafsir kan, jadi waktu itu saya memilih ini Obaja karena kan cuma 21 ayat, satu pasal gitu kan. Saya pikir ya itu mudah karena cuma sedikit gitu kan. Tapi ternyata isinya itu mendalam. Kalau teman-teman yang sudah membahas ini mungkin sudah tahu inti ataupun isi yang teman-teman dapatkan di dalam kitab Obaja. Ada yang sudah pernah selain saya dengan Jonathan? Nggak ada ya? Iya, padahal cuma sedikit aja, tapi kita jarang ya. Iya, jarang kan kita bukanya Obaja kan. Oke, langsung saja kita membukanya, yaitu Obaja pasal 1 ayat 17 sampai 21. Kita mau sama-sama belajar apa yang ada di dalam Obaja ini yang mau disampaikan. Obaja pasal 1 ayat 17 sampai 21. Nanti saya meminta kesediaan orang yang cepat membaca, biar waktunya nggak terlalu lama ya. Yang cepat membaca adalah saya minta kesediaan Randika. Ada Randika? Karena dia ngomongnya cepat ya, jadi kalau dia ngomong tuh kayak gini, cepat-cepat gitu. Oke, dengan suara yang lantang, layaknya seorang laki-laki. Oke, silakan. Oke, Obaja 17 sampai 21. Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus, dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Kaum keturunan Yakub akan dan kaum keturunan Yusuf menjadi nyalapi, dan kaum keturunan Esau menjadi tunggul gandum. Maka akan membakar dan memakan habis sekaliannya. Dan dari kaum keturunan Esau tidak ada seorang pun yang terlepas, sebab Tuhanlah yang berfirman demikian. Maka orang-orang tanah Negeb akan memiliki pegunungan Esau, dan orang-orang daerah bukit akan memiliki tanah orang Filistin. Mereka akan memiliki daerah Efraim dan daerah Samaria, dan suku Benyamin akan memiliki daerah Gilead. Orang-orang Israel yang diangkut ke dalam pembuangan akan memiliki tanah orang Kanaan sampai ke Sarfat. Dan orang-orang Yerusalem yang diangkut ke dalam pembuangan yang ada di Sarfat akan memiliki kota-kota di tanah Negeb. Penyelamat akan naik ke Gunung Sion untuk menghukumkan pegunungan Esau. Maka Tuhanlah yang akan mempunyai kerajaan itu. Terima kasih. Ya kali ini dia nggak terlalu rapper ya, maksudnya rappernya nggak terlalu cepat ya. Soalnya waktu ada rapat BEM dia ngomongnya itu kayak rapper gitu, nggak ada titik komanya. Ya pagi hari ini kita bukan belajar tentang Randika. Ya. Obaja ini merupakan kitab terpendek kalau kita tahu ya. Yang belum tahu nanti akan dikasih tahu. Ya, kitab terpendek dengan satu pasal 21 ayat. Itu pendek. Walaupun Mazmur kan Mazmur panjang, tapi kan Mazmur ada yang satu ayat kan. Tahu kan ayatnya di mana? Mazmur paling pendek.
Dua ayat ya. Mazmur 117 benar nggak? Oh, ya benar. Oke, kalau kita melihat riwayat tentang Obadya ini ternyata tidak banyak diceritakan di dalam kitab ini. Karena Obadya sendiri merupakan nama yang umum. Jadi kalau kita mau cari tahu siapa sih penulisnya kitab Obadya ini, ya Obadya sendiri. Tapi kita tidak tahu Obadya yang mana, berasal dari mana, kan kita nggak tahu. Karena itu nama umum. Ya, kita semua di tempat ini pasti punya kembaran nama ya. Nggak mungkin kita nggak punya kembaran nama. Ya, kita bisa lihat di 1 Raja-Raja, tidak perlu dibuka. Nanti teman-teman bisa buka di kelas atau di kamar dan segala macam. Nama yang umum itu kita bisa lihat di 1 Raja-Raja 18 ayat 3 sampai 16, 2 Tawarikh 17 ayat 7, dan juga pasal 34 ayat 12 sampai 13. Nah, kalau teman-teman mau lihat tentang Obadya yang namanya umum bisa lihat di situ. Anyway, kita tidak akan membahas tentang Obadya, tapi yang mau kita bahas adalah apa sih pesan yang disampaikan Obadya. Kenapa kitabnya hanya pendek, cuma 21 ayat seperti itu. Nah, di sini kitab Obadya ini bernubuat tentang 2 kerajaan yang mempunyai sejarah yang panjang. Karena adanya konflik. Kalau teman-teman tahu cerita tentang Esau dan Yakub, pasti ada yang belum tahu nggak? Oh, belum tahu semua ya? Ya ampun, kasihan. Ya, tentang Esau dan Yakub. Karena adanya konflik antara Esau dan Yakub yang belum diselesaikan. Akhirnya kitab Obadya ini bernubuat ke situ. Nah, kalau misalnya teman-teman yang sudah tahu latar belakang dan segala macam, ya kita sama-sama memiliki sudut pandang yang berbeda yang mau kita pelajari di kitab Obadya. Nah, konflik yang terjadi antara kakak beradik, kalau kita tahu Esau dan Yakub itu kan kakak beradik ya, mereka saudara. Nah, yang saya mau bahas di sini adalah tentang keluarga. Jadi mengasihi. Kalau saya beri tema di sini, sayangilah keluargamu. Keluarga di sini saudara kandung. Mungkin yang teman-teman yang hanya anak tunggal, ya pasti punya mama bapak kan. Walaupun ya tidak semuanya lengkap, ada yang sudah tidak ada lagi satu dan semacam, tapi yang lengkap itu adalah Tuhan. Oke, konflik yang terjadi antara mereka. Ada yang tahu nggak kira-kira konfliknya mereka itu apa? Jangan takut dong. Ayo, siapa? Dulu kita makan ini ya, kacang merah kan? Iya, terima kasih dari Ibu. Serius ya? Ya, hadiahnya sudah diambil. Karena konflik mereka dua yang belum terselesaikan, akhirnya Obadya menubuatkan hal ini. Nah, jika kita tarik dalam kehidupan kita, kalau kita melihat ya cerita-ceritanya ini kan kita bisa lihat nanti ada di Kejadian, bagaimana Kejadian 25 ayat 19 sampai 34, di situ menceritakan tentang Esau dan Yakub juga. Jika kita tarik dalam kehidupan kita, siapa di sini? Saya mau tanya dulu, siapa di sini yang dalam bulan-bulan ini tidak chat atau tidak memberi kabar atau menanyakan kabar kepada keluarganya? Boleh angkat tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dengan saya. Oke, 10 ya. Iya. Nah, ini pesan khusus kita semua. Kalau kita tarik ya, tadi ceritanya saya sudah memberikan latar belakang sedikit. Kalau saya kasih banyak nanti nggak cukup waktu. Kita nggak UTS kalau saya kasih latar belakangnya terlalu banyak. Oke, kita tarik dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam keluarga pasti ada yang namanya ketidakadilan. Ada yang pernah merasakannya enggak? Apa itu? Nggak pernah? Gilbert, apa tadi Gilbert? Iya, pilih kasih, benar. Itu poin yang pertama. Kalau kita hidup, hendaklah kita hidup dalam keadilan. Kenapa saya mengambil hidup dalam keadilan? Karena kalau kita melihat
Ribka dan juga Ishak yang merupakan mama dan bapaknya si Esau dan Yakub, mereka sama-sama kayak kalau Ribka dia lebih mengasihi siapa? Yakub kan. Kalau Ishak Esau. Nah di situ keluarga mereka kan kita nggak tahu diceritakan mereka harmonis atau enggak, tapi kita melihat ternyata di dalam keluarga mereka adanya ketidakadilan satu sama lain, sehingga kasih itu tidak terlalu nampak. Kalau kita mengasihi saudara kita, pasti kita adil dong satu sama lain kan. Oke, hal itu juga bisa membuat hubungan kita sama orang tua jadinya nggak bagus. Nah, kenapa saya tanya tadi beberapa orang yang belum chat keluarganya? Ya, karena mungkin kita nggak dekat sama mereka. Jadinya kita merasa sungkan, merasa nggak enak gitu mau kasih kabar ataupun mau naik kabar. Ya mungkin kita tidak semuanya sama, tapi kan orang yang kembar juga nggak harus sama kan. Nah, yang kedua itu adanya konflik yang belum diselesaikan. Ini dalam keluarga, bukan dalam teman dan segala macam. Sekecil apapun konflik dalam keluarga kita, contohnya dalam keluarga kita tidak sadari bahwa itu konflik yang bisa membawa hal besar. Contohnya mereka Esau dan Yakub, gara-gara hanya hak kesulungan aja diceritakan sampai-sampai ada dua kerajaan yang akhirnya kayak ada apa ya, tidak ada kecocokan di antara mereka berdua. Dan konflik yang kecil itu kita harus bereskan. Kalau enggak ya seperti mereka berkepanjangan. Akhirnya dari kakak beradik yang hanya kakak beradik akhirnya kepada kerajaan, kepada keturunannya. Nah, oleh sebab itu konflik yang kecil, tahu konflik ya? Tahu kan? Nggak tahu, ya udah nanti cari tahu di Google ya atau di kamus. Ya, saya tahu kok. Kita semua sudah mengerti konflik itu apa. Ya, jika di antara kita semua memiliki konflik dengan keluarga kita harus bereskan. Karena itu nggak baik kalau kita nggak bereskannya. Karena kalau kita pulang, kalau kita liburan, pasti kitanya ke keluarga kan, nggak pergi ke rumah pacar kan, nggak pergi ke teman kan. Ya mungkin kita pergi, tapi pastinya kita minta apa ya, kayak kasih tahu, "Ma, nanti aku perginya ke rumah ini." Ya pastinya kita kasih tahu orang tua, ya kan? Ya benar kan? Oke. Saya mau tanya seseorang, siapa sih yang dia kasihi yang pertama, urutannya? Oke, saya minta siapa ya? Adik Juwita, silakan berdiri Juwita. Jangan nggak tahu nama panjang ya, karena saya mau kasih nama pendek. Esna Juwita Borusitinja, benar ya namamu itu? Ya Esna, silakan Esna berdiri. Yang kamu kasihi terlebih dahulu itu siapa? Oh, kalau nggak berdiri duduk aja. Apa yang pertama siapa? Siapa Esna? Pacar. Alhamdulillah. Oke, saya tanya yang cowok dulu. Siapa ya? Siapa deh yang mau? Samuel. Yang pertama yang kamu kasih itu siapa sih? Selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Orang tua. Yang selanjutnya? Keluarga sama orang. Oke, lanjut. Nggak ada. Oke, ya. Ya, yang pastinya kita pertama kali kita pastinya mengasihi Tuhan ya, mengasihi Tuhan. Habis itu orang tua, teman, sahabat, pacar, tunangan, istri, suami, baru musuh kita. Ya, nggak mungkin kita mengasihi musuh terlebih dahulu, sedangkan kita
kita nggak mengasihi saudara kita yang kakak beradik yang satu darah gitu kan. Nah, dan yang saya mau tekankan di sini adalah mengasihi dan menyayangi keluarga, karena itu penting. Mengasihi dan menyayangi keluarga itu penting. Karena kalau kita nggak mengasihi keluarga kita, ya nggak mungkinlah kita mengasihi orang lain juga. Ya mungkin kasih kita lebih besar kepada teman, sahabat, pacar dan segala macam kan. Tapi tanpa kita sadari orang tua itu berperan penting. Contohnya, tadi saya sudah bertanya sama anggota Mata Pala. Di dalam Mata Pala itu persyaratannya pasti harus ada atau izin dari orang tua, benar kan? Iya, nggak mungkin minta izinnya dari pacar gitu. Kalau di dalam kasus kecelakaan kita lihat di koran, di televisi dan segala macam, yang orang cari siapa? Keluarga kan? Dicari keluarga ini katanya. Nggak mungkin dicari pasangan ini, calon ini, kan nggak mungkin. Itu menandakan bahwa mengasihi keluarga itu penting. Nah, di sini kenapa yang saya dapatkan dari Obaja itu adalah mengasihi. Poin yang ketiga yang saya tekankan adalah mengasihi. Karena ketika ada kasih dalam keluarga, otomatis poin yang pertama dan kedua itu bisa kita lakukan. Tapi yang terlebih dahulu kita kasihi, seperti Grita dan juga Samuel tadi katakan, ya Tuhan. Ya kalau bagi kita yang sudah mengenal Tuhan, tapi kalau bagi yang belum mengenal Tuhan, ya pastinya mengasihi orang tua yang terlebih dahulu. Tapi Kak, aku lebih mengasihi pacarku loh. Ada nggak sih yang kayak gitu? Ada nggak? Ya itu nggak salah, itu nggak salah. Mengasihi pacar itu nggak salah, mengasihi tunangan itu nggak salah. Dan yang saya mau tekankan adalah ketika kita mengasihi keluarga kita, maka konflik yang terjadi bisa kita selesaikan. Oke. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari sini, dari Obaja ini yang ternyata sulit gitu kan, dari bacaan-bacaannya saya juga tidak mengerti awalnya, dan ketika saya mendalaminya ternyata oh ini adalah membuat untuk Esau dan juga Yakub. Nah, itu yang saya dapatkan dari kitab Obaja. Mungkin dari teman-teman yang mau mendalami kitab Obaja silakan. Karena kita kalau kita membaca ataupun mendalami pelajaran pasti kita nggak sama apa yang kita dapatkan. Jadi yang saya dapatkan, yang dapat saya bagikan yaitu poin yang ketiga, mengasihi, menyayangi keluarga itu penting. Jadi bagi kami yang bersepuluh tadi yang belum memberitahukan kayak kabar, menaikkan kabar kepada orang tua, saya mengharapkan dan minta tolong untuk hari ini jam 10 pas ya berbunyi jam 10 pas teman-teman bisa kasih kabar sama orang tua. Apa? Oh, nggak boleh pegang HP. Oh iya, nggak boleh pegang HP. Jadi nanti kalau jam istirahat lah, saya harap, karena hubungan dengan orang tua itu harus kita bangun. Karena ketika kita meninggal juga yang repot itu orang tua, bukan pacar, bukan orang lain. Iya kan? Kalau kita meninggal emangnya nggak kayak di Toraja kan? Bisa jalan sendiri itu mayat. Di daerah kita masing-masing kan beda gitu. Ya itu pesan yang saya mau bagikan. Kalau kita juga menikah pasti orang tua yang sibuk, jadi kasihilah keluarga kita karena mereka ada untuk kita. Oke, itu saja firman Tuhan yang dapat saya bagikan.